apa kabar? Hari ini aku mau bacain sebuah dongeng. Ini buku cerita anak-anak, judulnya Bamu, What Will We Do? Ini cerita dari Benjamin dan juga Jane Chapman. Kita dengerin sama-sama ya, apa yang nanti kita bisa dapat dari cerita ini. Sesuatu yang spesial terjadi di peternakan Buttercup. Pada suatu hari, Pak Buttercup membeli sebuah kanguru dan akan diajak untuk tinggal di peternakannya. Di peternakan Buttercup banyak sekali binatang-binatang yang sudah tinggal bersama dan bertahun-tahun. Pada suatu sore mereka semua berkumpul untuk membicarakan si kanguru ini. Kira-kira si kanguru itu seperti apa ya? Dan bisa apa dia? Lalu dengan cemasnya seekor ayam jantan mengatakan, bagaimana kalau misalkan si kanguru ini bisa berkokok dan dia bangun lebih pagi, terus suaranya keras sekali dan dia bisa membangunkan seluruh binatang di peternakan. Pada akhirnya mungkin aku tidak diperlukan lagi. Akhirnya semua binatang di situ menjadi juga ikut cemas karena mendengar perkataan si ayam jantan. Nah, kemudian si anjing juga mendengarkan hal itu. Lalu dia juga jadi berpikir kalau misalkan si kanguru bisa menggembalakan domba, lalu dia bisa mengumpulkan si domba-domba itu, kemudian mengajak dia ke sebuah bukit yang lebih hijau dan juga lebih tinggi, atau mungkin dia juga bisa menangkap rubah. Lalu aku akan berakhir di gudang dengan tidak melakukan apa-apa. Semua muka binatang di situ makin ketakutan, makin curiga seperti apa ya si kanguru itu. Si kucing menimpali, bagaimana kalau misalkan dia bisa menangkap tikus-tikus di lumbung dan dia juga bisa menakuti segala binatang yang akan mengganggu persediaan lumbung. Aku pasti akan merindukan susu dan juga sarden. Semua binatang di situ makin ketakutan. Lalu si sapi juga menimpali. Dia juga mulai berpikir dan khawatir. Bagaimana kalau misalkan dia bisa memproduksi susu dan susunya lebih creamy, lebih enak, lebih gurih daripada yang aku produksi selama ini. Lalu dia juga bisa menarik dan membajak sawah. Mereka semuanya ketakutan dan juga kaget dengan pernyataan si sapi. Situasi menjadi lebih memanas ketika si domba juga mengatakan, bagaimana kalau misalkan si kanguru bisa memproduksi wool, bulu yang lebih tebal, yang lebih halus daripada sutra, dan dia bisa tumbuh 2 kali lebih cepat daripada punyaku. Lalu bulu-bulunya lebih dipakai untuk menjadi bantal yang empuk dan bisa untuk tidur manusia. Lalu aku bisa menjadi apa? Semua orang kebingungan di sana. Si kuda juga memulai pembicaraannya dan dia juga mulai ketakutan. Bagaimana kalau dia bisa menarik kereta? Aku pasti akan tinggal dengan semua kuda-kuda yang sudah tua. Dan aku akan menjadi tidak ada manfaatnya lagi. Lalu semua binatang itu terlihat sangat ketakutan. Wajahnya sangat muram dan mereka bertanya-tanya tentang si kanguru ini. Dan seketika itu mereka baru menyadari, di mana anak-anakku? Kita nggak bisa melihat anak-anak kita. Anak-anak anjing, anak-anak kucing, anak-anak domba, semuanya menghilang dari peternakan karena mereka seharian sibuk membicarakan si kanguru. Semua binatang-binatang di peternakan Buttercup mencari. Mereka berputar-putar ke seluruh peternakan dan tidak menemukannya. Lalu tiba-tiba dari kejauhan muncul setitik coklat. Dia melompat-lompat dari kejauhan. Mereka semua terhenti dan juga memperhatikan sesuatu yang melompat-lompat dari jauh. Lalu tiba-tiba ketika sudah mendekat, wah, ada seekor binatang yang melompat-lompat dan dia memegang erat sesuatu di dalam perutnya. Hello, aku kanguru. Dan binatang-binatang itu yang ada di peternakan berhenti mencari bayi-bayi mereka. Kanguru ini sangat lucu gitu, dia punya kantong di perutnya. Ini ada anak-anak kucing, ada anak-anak anjing, dan ada anak-anak domba. Mereka lucu-lucu sekali. Aku menaruh mereka di dalam kantongku. Dan aku menemukan mereka sedang bermain-main di bukit sana. Lalu seketika semua binatang saling melihat satu sama lain. Wah, ini sebuah ide bagus. Pak Buttercup sangat memberikan manfaat lagi buat kita. Jadi kalau suatu saat kita akan bekerja keras untuk peternakan ini, ada yang mengasuh bayi-bayi kita. Sebagian besar dari ketakutan biasanya tidak nyata. Dan di mana sih kehidupan kita yang banyak didikte oleh ketakutan?
Apakah mungkin kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada rasa takut? Lalu bagaimana caranya kita memahami rasa takut dan juga bersahabat dengan rasa takut sehingga kita bisa melakukan sesuatu? Teman-teman bisa mencoba di kartu bulan sabit nomor 5. Ini adalah sebuah kartu untuk kita bisa memahami pikiran kita selama ini, untuk meresapi diri sendiri dan juga untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Dan kita mencoba memperluas kapasitas kita untuk memahami hal-hal yang kurang enak. Jadi emosi-emosi yang kurang enak, kita bisa duduk diam dengan hening, merasakan dulu, memahami dulu sebelum kita bertindak. Karena sebuah reaktif itu bisa menular kepada orang lain. Bayangkan kalau misalkan Anda seorang leader, Anda merasakan takut, lalu kemudian rasa takut itu ketransfer di anak buah Anda atau teman-teman rekan kerja Anda. Begitu juga mungkin di sekolah atau di lingkungan keluarga. Kita tidak bisa memahami rasa-rasa itu dan kita tidak punya skill atau keterampilan untuk duduk, diam dan hening sebelum mengeluarkan sebuah respon yang baik. Ini sangat penting untuk bisa dilakukan.